Thailand and Indonesia can be the host in someday. Come on, Indonesia, you have the population almost 200 million. Ya, timnas Indonesia ini lebih memilih menjalankan laga uji coba melawan Rusia, guys. Di mana timnas Indonesia ini keberatan, PSSI juga keberatan. Ya, kalau pemainnya itu dikirim melalui ASEAN All-Star. Ya, sebenarnya sih udah dikirim ya. Kan Asnawi sama Ferrari aja. Tapi fam ya, federasinya Malaysia itu geram. Ngotot ya kagak, ngamuk ya enggak. Tapi mau fam pengennya kalau Bang J itu diturunkan di pertandingan lawan Manchester United, di mana pada Rabu tanggal 28 Mei mendatang. Ya, Malaysia sih sebenarnya pengen exposure kita. Ya, karena kalau ada timnas Indonesia pasti rame. Ya kan, kalau enggak katanya sih yang nonton sepi. Ini dikasih hati malah minta jantung ya guys. Ya, setelah diselidiki, pelatih ASEAN All-Star ini kecewa kepada PSSI. Kemarin dia mengkritik timnas Indonesia. Dia bilang Vietnam itu lebih baik dari timnas Indonesia. Ternyata dia ini kecewa kepada PSSI karena dia menginginkan Jay Itzes, Tom Haye dan Ole Romani, tapi malah diberi Asnawi dan Ferrari. Gini ya Malaysia, pemain timnas Indonesia ini lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia. Karena kami ingin bermain di Piala Dunia, bukan melawan Manchester United yang bakal menurunkan skuad akademinya. Sudah bersyukur ada perwakilan Asnawi dan Ferrari. Sendiri pun main di liga, karena gak hanya saya, mungkin rata-rata semua pemain dapat menit bermain. Sekarang aja lagi heboh lagi, di mana klub Malaysia mimpi ingin boyong pemain timnas ke liga mereka. Tapinya, niat gemosi Indonesia malah dibuat malu. Aneh tapi nyata di tengah gegap gempita perkembangan sepak bola Indonesia guys, muncul lagi aksi yang bikin geleng-geleng kepala dari tetangga sebelah. Ada kabar juga dari Madam Pang bakal keluar dari AFF loh. Mereka bakal ikuti jejak Indonesia, telan ASEAN All-Star versus Manchester United ke Malaysia. Dimana setelah Indonesia secara tegas menolak pertandingan ASEAN All-Star, kini giliran Madam Pang, sosok kuat di balik sepak bola Thailand, dimana mengambil sikap tegas keluar dari AFF. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Namun bagi yang mengikuti perkembangan sepak bola ASEAN, langkah ini terasa seperti bom waktu yang akhirnya meledak. Madam Pang sebagai tokoh yang sangat vokal dalam memperjuangkan kualitas dan kehormatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Keputusannya untuk mundur dari AFF disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Indonesia, sekaligus sebagai protes keras terhadap komersialisasi berlebihan yang dilakukan Federasi Kawasan Pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United, yang rencananya akan digelar di Malaysia, dianggap tidak relevan, di mana tak berdampak positif bagi perkembangan sepak bola ASEAN, dan hanya menguntungkan segelintir pihak secara finansial. Tapi sekarang ini masalahnya guys, ialah apa? Malaysia rugi bandar tiket vs MU sepi peminat guys. ASEAN menyalahkan Indonesia atas penjualan tiket yang rendah, berpendapat bahwa Indonesia tidak membantu acara ini. Pemain yang disumbangkan Indonesia bukanlah pemain terbaik mereka. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Mereka menganggap mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya, itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior. Baik Indonesia maupun Thailand menilai pertandingan tersebut tidak lebih dari sirkus hiburan yang tak ada hubungannya dengan pembinaan sepak bola di kawasan ini. Bukan tentang bintang-bintang ASEAN atau Man United. Ini tentang arah sepak bola kita. Apakah kita ingin menjadi tontonan semata, atau kita ingin membangun fondasi yang kuat untuk masa depan? Ujar sumber dalam yang dekat dengan Madam Pang. Jelas dengan dua kekuatan besar Indonesia dan Thailand, tentu menarik diri Manchester United diperkirakan mulai menyesal, di mana menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah, tanpa kehadiran pemain-pemain top ASEAN dari dua negara terbesar di wilayah ini. Atmosfer pertandingan diprediksi hambar, apalagi publik Malaysia juga mulai mempertanyakan manfaat pertandingan ini bagi tim nasional mereka sendiri. Keputusan Madam Pang dan Indonesia bisa menjadi titik balik. Mungkin inilah saatnya AFF merefleksikan kembali prioritasnya. Apakah ingin jadi wadah pengembangan sepak bola ASEAN, atau sekadar hanya jadi bisnis bagi pihak AFF saja?
Langkah Madampang ini bukan hanya simbolis. Ini tamparan keras bagi AFF dengan Indonesia lebih dulu menolak. Dan kini Thailand ikut bersuara melalui figur sekelas Madampang. Kredibilitas AFF sebagai lembaga sepak bola regional mulai dipertanyakan. Alih-alih fokus pada pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi lokal, atau penguatan struktur federasi di negara-negara anggota AFF justru sibuk mengurus pertandingan glamour yang hanya memperkaya promotor dan memberi panggung bagi klub Eropa. Pertandingan ini tidak mencerminkan identitas sepak bola ASEAN. Kami ingin melihat pemain muda ASEAN bermain di kompetisi yang bermakna, bukan jadi pelengkap di laga hiburan, tegas Madampang dalam pernyataan resminya. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Welcome to Indonesia. Sementara itu di sisi lain, Manchester United tampaknya mulai menyadari bahwa kunjungan mereka ke Malaysia tidak akan berjalan semeriah yang dibayangkan. Ketiadaan pemain bintang dari Indonesia dan Thailand membuat pertandingan tersebut kehilangan daya tarik besar. Kalau Indonesia dan Thailand nggak ikut, ya bukan ASEAN All-Star namanya. Komentar netizen di media sosial yang langsung viral. Manchester United yang awalnya berharap bisa panen fanbase dan keuntungan komersial di Asia Tenggara, kini menghadapi kemungkinan tampil di stadion yang setengah kosong. Bahkan beberapa fans di Malaysia sendiri mulai kecewa karena merasa laga ini hanya formalitas yang jauh dari nuansa kompetitif. Kini semua mata tertuju pada AFF. Apakah mereka akan terus memaksakan agenda komersial atau mulai mendengar suara para pemangku kepentingan yang menginginkan perubahan nyata? Kalau AFF tak segera berbenah, bukan tidak mungkin negara-negara besar lain seperti Vietnam dan Filipina juga akan mempertimbangkan langkah serupa. Kemarahan publik terhadap AFF pun terus memanas di media sosial hingga saat ini. AFF mulai ramai diperbincangkan. Fans dari berbagai negara terutama Indonesia dan Thailand merasa suara mereka tak pernah benar-benar didengar oleh federasi. Ya, memang beberapa laporan media menyebut bahwa ada ketegangan internal di AFF sendiri. Sejumlah petinggi mulai mempertanyakan transparansi dan urgensi pertandingan melawan Manchester United itu. Kelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi bagi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja, seolah-olah tidak menghargai sama sekali. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu Kalaulah itu yang dihantar oleh timnas Indonesia kayak oleh Romini, Kevin Dix, Ada Asnawi dan Ferrari yang akan dipanggil untuk Palestina. Ya, surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen sudah lapor saya. Itu ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kita akan sampaikan nanti ke tim pelatihan tim senior. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia dan Thailand justru mendapatkan pujian. Mereka dinilai berani pasang badan untuk prinsip dan masa depan sepak bola di kawasan ini. Ya, sekarang tekanan berada di tangan AFF dan pihak penyelenggara pertandingan. Jika tetap memaksakan acara tanpa dukungan dua kekuatan terbesar ASEAN, maka bukan hanya reputasi mereka yang rusak, tapi juga kepercayaan dari fans se-Asia Tenggara, yang selama ini jadi tulang punggung eksistensi mereka. Karena pada akhirnya sepak bola bukan cuma soal hiburan. Ini tentang harga diri visi. Dan siapa yang sebenarnya peduli terhadap masa depan olahraga ini. Situasi ini juga membuka mata banyak pihak soal bagaimana arah sepak bola ASEAN. AFF dinilai terlalu sering mengejar proyek-proyek megah, tapi minim dampak jangka panjang. Turnamen yang harusnya jadi ajang pematangan tim nasional, justru berubah jadi ladang bisnis bagi segelintir pihak tertentu. Madampang dan Indonesia sadar, ini bukan lagi soal sepak bola semata. Ini soal kendali siapa yang pegang kendali atas arah perkembangan sepak bola ASEAN. ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่คือมันเป็นโอกาสเดียวนะที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้ Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.